di penghujung tahun 2019, salah satu produk terbaru dari Vivo akhirnya rilis. Nah, varian kali ini dibekali dengan RAM sebesar 6GB, sementara internalnya itu sebesar 128GB. Ya, ini adalah Vivo Y19. Hai Tik, welcome to Tim Tech Media. Ngomongin soal smartphone mid-range, gak lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas produk satu ini dari Vivo. Nah, di 2020, produk satu ini itu untuk varian RAM sebesar 6GB-nya dibanderol dengan harga 2,8 jutaan di berbagai marketplace di Indonesia tentunya. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana performa yang dihadirkan serta fitur-fitur apa aja sih yang diberikan dari produk satu ini setelah pertama kali perilisannya pada saat bulan Desember 2019? Oke, kita bahas. Pertama kita mulai dari displaynya nih. Vivo Y19 ini dibekali dengan layar sebesar 6,53 inch dengan resolusi itu Full HD Plus alias 2430 x 1080 pixel. Dan ini sudah menggunakan layar berbahan IPS LCD. Kita sendiri sudah cukup puas dengan kualitas tampilan yang dihasilkan dari produk satu ini, baik saat menonton video di YouTube, melihat foto-foto di galeri, atau bahkan saat bermain sebuah game. Jadi ya, untuk tampilan yang dihasilkan sendiri dari smartphone satu ini, kita rasa sudah cukup tajam, bagus, dan tidak terasa kusam sama sekali. Ya, singkatnya cerah lah tampilannya. Oh ya, selain itu Vivo Y19 ini sudah menyematkan secara langsung screen protector pada smartphone satu ini. Jadi ya, kita nggak usah repot-repot lagi memasang screen protectornya sendiri. Lanjut yang kedua adalah tentang build quality and design. Vivo Y19 ini dibuat secara keseluruhan menggunakan bahan plastik dan ini sudah menggunakan finishing glossy. Tapi bagusnya nih, meskipun finishing glossy, pada bagian belakang case-nya sendiri itu tidak membuat licin saat pertama kali digenggam. Dan selain itu, bobot dari smartphone ini sendiri pun juga cukup ringan, yaitu hanya sekitar 193 gram aja nih. Vivo Y19 ini juga sudah menggunakan bezel tipis dan ini tentu membuat lebar dari layarnya sendiri itu juga sedikit lebih besar. Jadi ya, secara keseluruhan, kita rasa build quality and design yang dihadirkan sudah cukup kokoh dan cukup elegan. Berikutnya yang ketiga, itu adalah tentang performanya. Untuk smartphone harga 3 jutaan kurang, tentu ekspektasi kita mengenai performanya cukup tinggi dong. Ya, kita tes sendiri dengan game-game mainstream macam Mobile Legends, Free Fire, PUBG, atau bahkan Call of Duty Mobile dilibas habis oleh smartphone satu ini. Kita sendiri ngambil tidak menemui shuttering atau bahkan FPS drop saat berada dalam sebuah scene yang sangat berat. Karena ya, memang sudah menggunakan SoC MediaTek Helio P65 MT6768. Dan tentu pengalaman kalian saat bermain sebuah game kita rasa jadi lebih semakin nyaman. Lanjut yang keempat, itu adalah tentang storage-nya. Nah, untuk storage-nya, Vivo Y19 ini sudah menggunakan storage internalnya sebesar 128GB. Kita rasa media penyimpanan sebesar 128GB udah cukup termasuk besar dan ini cukup sekali buat kalian buat menampung file-file atau bahkan game-game modern saat ini yang semakin lama itu ukurannya semakin besar atau bahkan file-file arsipan di smartphone kalian sendiri tentunya. Tetapi nih, kalau kalian merasa 128GB ini masih sangat kurang besar, tenang aja nih, Vivo Y19 ini juga sudah menyediakan slot buat memori eksternal. Lalu bagaimana dengan kameranya? Oke, kita bahas di nomor kelima ini. Well, Vivo Y19 ini sudah dibekali dengan triple kamera di bagian belakang dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, 16MP dengan bukaan 1,78 sebagai kamera utamanya, kemudian ada 8MP dengan bukaan 2,2 sebagai kamera ultrawide, dan yang terakhir itu sebesar 2,2MP dengan bukaan 2,4 sebagai kamera makro. Foto yang dihasilkan dari kamera Vivo Y19 ini kita rasa sudah cukup oke lah. Terlebih lagi nih, adanya kamera ultrawide membuat kita bisa mengambil foto dengan sudut pandang yang lebih melebar. Selain itu sendiri, fungsi kamera makronya pun bukan hanya sekedar gimmick-gimmick doang. Detail yang dihasilkan dari penggunaan kamera makronya sendiri itu kita rasa sudah cukup memuaskan. Berikutnya adalah hasil foto dan kualitas dari jepretan kamera yang satu ini. Selanjutnya, untuk kamera depannya sendiri itu menyematkan kamera 16MP dengan bukaan 2,0. Jadi ya, angle yang dihadirkan sudah cukup luas. Ya, ini lumayan lah buat foto cantik bareng teman-teman di Instagram. Kita rasa sudah cukup oke. Belum lagi ada fitur Face Beauty atau bahkan Pose Master.
Tentu ini cocok banget buat para cewek-cewek biar fotonya itu jadi lebih maksimal. Hasil foto baik kamera depan atau bahkan kamera utamanya sendiri kita rasa oke banget, apalagi jika berada pada tempat dengan tingkat pencahayaan yang maksimal. Dan satu lagi nih, untuk merekam video baik kamera depan atau bahkan kamera utamanya sama-sama bisa menghasilkan resolusi maksimal hingga 1080p 30 frame rate per second. Ya, kekinian banget lah pokoknya. Tapi sayang sekali nih, rekaman video dari smartphone satu ini belum ada fitur stabilizernya. Cuma itu doang sih. Oke, lanjut yang keenam, itu adalah fitur keamanan serta konektivitasnya. Jadi, selain metode dasar seperti PIN, pattern, atau bahkan face unlock, Vivo Y19 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur sidik jari di bagian belakang tentunya. Selain itu nih, konektivitas yang dihadirkan itu ada dual SIM nano plus micro SD yang mendukung jaringan 2G, 3G, atau bahkan 4G dan juga sudah support kabel OTG. Nah, terakhir nih, yang ketujuh itu adalah tentang performa baterainya. Oke, produk satu ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Jadi ya, sudah jelas awet banget sih ini. Buat aktivitas seharian sendiri itu juga sudah lebih dari cukup. Untuk waktu pengisiannya sendiri, karena memang sudah didukung fast charging dengan adapter charger itu 18 watt, kurang lebih itu sekitar 2 jam 20 menitan. Tetapi nih, misalkan kalian buru-buru, bisa juga mengisi baterainya sekitar 50% itu selama 45 menitan aja. Dan memang salah satu keunggulan dari produk satu ini adalah di kapasitas baterainya sendiri. Jadi kesimpulannya, Vivo Y19 ini meski harganya itu kurang dari 3 jutaan, tapi kualitas performanya serta fitur yang dihadirkan itu setara dengan smartphone kelas high-end malah. Build quality serta desainnya itu sudah cukup terkesan sangat elegan. Tapi masalah worth it atau enggak, kita rasa masih sangat worth it sih untuk dibeli. Apalagi dengan harga segitu, kita sudah dapat RAM 6GB dengan memori internalnya itu sebesar 128GB. Vivo Y19 ini bisa jadi salah satu opsi yang cocok buat kalian miliki di tahun 2020 ini. Nah, gimana tim? Setelah tahu berapa fitur dan performa dari produk satu ini, khususnya di 2020. Well, apakah kalian tertarik memilikinya? Oke, jadi segitu dulu soal review kelebihan serta kekurangan dari Vivo Y19. And this team Tech Media, think creatively.